Ini lanjutannya yang kemarin ya. Surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dia Allah iku alladzi zat ja'ala yang menjadikan dia Allah asyamsa pada matahari diyaan yang menerangi. Jadi diyaan bermakna zata diyain yang mempunyai penerangan atau mempunyai cahaya. Wal qamara dan menciptakan pada rembulan nuron bercahaya. Jadi kalau cahayanya matahari itu disebut diya. Kalau cahayanya rembulan itu disebut nuron. Wa qaddarahu dan mengira-ira siapa Allah hu pada qamar. Jadi hu ini rujukannya kepada rembulan. Manazila pada beberapa jalan atau beberapa rel atau tempat berjalan. Dan Allah mengira-ira perjalanan rembulan di 28 rel atau 28 jalan. Prakteknya begini, dalam satu bulan itu dimulai dengan hilal. Jadi bulannya tampak kecil itu. Nah, ini biasanya dilihat pada saat menjelang bulan Ramadan, juga menjelang Idul Fitri ini. Tapi sebenarnya yang namanya hilal itu tiap bulan ya ada. Nah, setelah hilal itu dinyatakan sebagai tanggal pertama, kemudian tanggal 2, 3, 4, 5 itu bulannya terlihat membesar. Sampai puncaknya tanggal 15, bulan purnama ya. Jadi bulan terlihat lingkarannya sempurna. Jadi tanggal 15 padang bulannya bunder. Nah, itu. Terus setelah itu tanggal 16, 17, 18 seterusnya bulan mulai mengecil sampai 28 hari. Ya. Karena memang jalurnya ada 28. Jadi bulan itu beredar selama 28 hari. Nah, setelah itu tidak muncul selama 1 malam atau 2 malam. Kalau tidak munculnya itu cuma 1 malam, berarti bulan tersebut usianya 29 hari. Kalau tidak muncul selama 2 malam, berarti bulan tersebut usianya 30 hari. Nah, hitung-hitungannya begitu.
Jadi beredar selama 28 hari, malam 29 itu bulan tidak terlihat, pasti tidak terlihat. Nah, besok baru dilihat ada hilal apa tidak. Kalau ada berarti tanggal 1. Jadi bulan tersebut usianya 29. Nah, kalau belum ada, hilalnya belum ada, atau tertutup mendung, maka bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Itu disebut waqad darahu manazil. Prakteknya seperti itu. Dengan tujuan lita'lamu agar mengetahui kalian dari peredaran rembulan tersebut, adata sinin pada hitungan tahun, ya, hitungan tahun. Jadi ini hitungan berdasarkan penanggalan Qamariyah atau dalam Islam disebut Hijriyah. Jadi disebut Qamariyah karena tahun tersebut didasarkan atas penanggalan rembulan. Lah disebut Hijriyah itu karena dimulai di tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tanggalan Islam Hijriyah. Yang menetapkan adalah Umar bin Khattab. Wal hisab dan hitungan. Jadi dari peredaran rembulan itu kalian bisa mengerti hitungan tahun adata sinin. Yang kedua juga mengerti hitungan, ya, mengerti hitungan. Ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Nah, kalau dihubungkan di surat Al-Baqarah, ya, yas'alunaka anil ahillah, kul hiya mawaqitu linnas wal hajj, itu bisa dihubungkan di situ. Jadi agar manusia itu mengerti waktu, juga mengerti kapan harus melaksanakan ibadah haji. Itu contohnya adatas sinin wal hisab. Ma khalaqa tidak menciptakan sopo Allahu Allah. Dalika pada demikian itu yang disebut di atas, ila kecuali bil haqi dengan hak. Jadi bukan sekedar main-main. Itu Allah menciptakan seperti itu ada gunanya betul. Jadi bukan sekedar main-main. Yufasilu menjelaskan siapa Allah al-ayat pada berbagai ayat. Liqaumin bagi kaum ya'lamun yang mengetahui mereka. Ya'lamun di sini artinya yatadabbarun. Jadi orang-orang yang memang bisa mentadaburi. Jadi belajar agama itu di samping kita ya baca Al-Quran, baca hadis Nabi, alangkah baiknya ya kita belajar dari matahari, belajar dari rembulan, belajar dari alam semesta. Nah, itu disebut tadabbur. Yang mana semuanya untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Ina sesungguhnya fi ikhtilafil laili di dalam perselisihan malam.
wan nahari dan siang. Perselisihan malam dan siang ini ada kalanya datang dan perginya siang malam. Ya, datang dan perginya siang malam. Jadi bidzahab wal maji. Saat malam datang, siangnya pergi. Ya, saat siang datang, malamnya pergi. Atau fihtilafil fil laili wan nahar ini artinya adalah masalah ziyadah wan nukson. Jadi masalah apa? Kadang malam itu lebih panjang, kadang lebih pendek. Soal waktunya tetap 24 jam. Tapi terkadang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek atau sebaliknya. Wama dan apapun kholako yang menciptakan sopo Allahu Allah pisamawati di dalam beberapa langit, ini jamak ya, wal ardi dan bumi, opola ayatin niscaya berbagai ayat. Jadi ayat yang menunjukkan berbagai kekuasaannya Allah. Jadi dalalatun ala kudratihi. Nah, termasuk wama khalaqallah fis samawati itu adalah malaikat, matahari, rembulan, bintang, ya, dan lain sebagainya. Adapun yang di bumi ya macam-macam, termasuk segala bentuk makhluk hidup, gunung, lautan, sungai, pepohonan, dan lain-lain. Liqaumin bagi kaum yattaqun yang bertakwa mereka, itu merupakan bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini disebut bagi orang yang bertakwa karena yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari itu semua, ya orang-orang yang bertakwa itu, ya, sehingga mau beriman, ya, sehingga mau beribadah kepada Allah. Inaladina sesungguhnya orang-orang layar juna yang tidak berharap mereka liko ana pada ketemu kami Allah. Artinya mereka tidak punya harapan bangkit dari kubur. Jadi layar juna liko ana bil ba'thi. Kenapa tidak ada harapan? Karena memang tidak percaya. Warodu dan ridho mereka bil hayati dunia terhadap kehidupan dunia. Mereka ridho terhadap kehidupan dunia yang mana seharusnya mereka lebih ridho terhadap akhirat. Lah berhubung terhadap akhirat tidak percaya, ya sudah. Keridhoan mereka taruh di kehidupan dunia. Watma'anu dan tenang mereka biha di kehidupan dunia. Ya, dan mereka sangat tenang dalam kehidupan dunia. Tenang itu artinya bukan kok hidupnya terus damai, enak, nyaman, itu enggak. Artinya apa? Orientasi berpikir mereka adalah orientasi keduniaan. Jadi segala bentuk usaha mereka, baik pikiran, tenaga, waktu, semuanya dicurahkan untuk mencari keduniaan.
ya, mencari keduniaan. Kenapa? Karena memang tidak percaya terhadap akhirat. Waladina dan orang-orang, hum mereka, an ayatina dari ayat-ayat kami Allah, iku ghafilun orang-orang yang lalai. Jadi terhadap bentuk-bentuk bukti kekuasaan Allah, mereka itu lalai, tidak peduli. Ada langit yang begitu besar, terbangun megah tanpa tiang, ya mereka anggap biasa. Tapi begitu ada rumah kecil, itu tingkat 3 misalkan, mereka takjubnya luar biasa. Ya, mereka melihat hamparan bumi yang begitu luas, mereka anggap biasa. Melihat matahari terbit dari timur ke barat, mereka anggap biasa saja. Jadi tidak pernah belajar dari alam semesta. Iku ulaika demikian itu mereka. Makwahum utawi tempat mereka iku anarun neraka. Bimakanu sebab apa-apa yang ada mereka iku yaksibun mengerjakan mereka. Nah, orang-orang yang semacam ini tempat mereka adalah neraka sebab amal perbuatan yang mereka perbuat, yaitu melakukan kemusyrikan, melakukan kemaksiatan. Jadi bibit-bibit orang bisa masuk neraka itu ya ini sama hari kebangkitan tidak percaya. Terus ridho terhadap kehidupan dunia dan tenang di dalamnya. Kemudian terhadap ayat-ayat Allah berpaling. Ini bahaya yang luar biasa. Jadi tidak belajar dari begitu banyaknya ayat-ayat Allah. Inaladina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka. Wa amilu dan beramal mereka as-solihat pada berbagai macam kebaikan. Jadi solihat ini jamak, lebih tepatnya ya jamak mu'annas salim. Iku yahdihim senantiasa menunjukkan him pada mereka sapa rabbuhum Tuhan mereka biimanihim sebab keimanan mereka. Nah, ini di hari kiamat. Jadi qala Mujahid fi qaulihi yahdihim rabbuhum biimanihim. Qal yakunu lahum nuron yamsu nabihi. Jadi besok di hari kiamat mereka mendapat cahaya yang menuntun mereka semenjak bangun dari kubur. Ya, semenjak bangun dari kubur. Nah, ini hubungannya dengan surat Al-Hadid ayat 12. Yauma tarol mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Jadi di hari kiamat itu adalah hari yang mana engkau Nabi Muhammad bisa melihat orang mukmin laki-laki maupun perempuan mereka berjalan dituntun oleh cahaya.
di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Lalu ada yang berkata pada mereka, busra kumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi berbahagialah kalian, ada kabar gembira untuk kalian di hari ini, yaitu surga yang mengalir di dalamnya berbagai macam sungai. Khalidina fiha dzalika huwal fauzul adzim. Atau ada juga di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaumala yuhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Jadi mereka dituntun oleh cahaya di depan dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di surat Tahrim ayat 8. Tajri yang mengalir min tahtihim dari bawah mereka opo al-anhar berbagai macam sungai. Fi jannatin di dalam berbagai surga, an-naim yang nikmat. Jadi semenjak dari kuburan mereka dituntun oleh cahaya sampai betul-betul masuk ke dalam surga. Dakwahum utawi doa mereka fiha di dalam surga, ya, fiha di dalam surga, subhanakallahumma, subhanaka maha suci engkau Allah, Allahumma ya Allah. Jadi di dalam surga itu kalau mereka minta sesuatu, mereka berdoa subhanakallahumma. Gitu ya. Ya berdoa di sana. Minta sesuatu, berdoa subhanakallahumma. Lalu yang diminta apa ya? Tinggal disebutkan di situ. Ya. Nah, ketika mereka menginginkan sesuatu ya langsung ada di depan mereka. Beda dengan di dunia, ngenteni suwi. Ya. Bahkan orangnya sudah mati baru dikabulkan. Ya, seperti Nabi Ibrahim berdoa agar ahli Mekah dikirim utusan. Itu kan sampai Nabi Ibrahim meninggal, masih nunggu ratusan tahun baru diutus Nabi Muhammad. Kalau di surga enggak, minta tinggal mengucapkan subhanakallahumma, sudah selesai. Datang. Wa tahiyatuhum dan penghormatan mereka, para penghuni surga, fiha di dalam surga iku salamun, ya, ucapan salam. Nah, ini ada riwayat dalam Ibnu Katsir, ya. Qala Ibnu Juret, birtu annahu idza marra bihim at-thair yastahunahu qalu subhanakallahumma, ya. Qalu subhanakallahumma. Jadi aku pernah dapat cerita, jadi ada burung melintas, ya, terbang di atas para ahli surga itu.
mereka pengen makan daging burung itu. Nah, terus mereka mengatakan subhanaka Allahumma. Itu. Wadzalika dakwahum. Fayatihimul malaku bima yastahunahu. Lalu datanglah malaikat memberikan apa yang mereka inginkan. Ya wis cemepak ngono daging burungnya itu. Ya. Wa yusallimu alaihim fayarudduna alaih. Terus malaikat datang dengan mengucapkan salam. Itu arti dari wa tahiyyatuhum fiha salam. Membawa apa yang mereka inginkan seraya mengucapkan salam. Berarti salam dari malaikat itu. Fadzalika qauluhu wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya. Wa akhiru dakwahum, dan adapun akhir dari doa mereka itu adalah bahwasanya alhamdu segala puji lillah bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan atau pengatur alam semesta. Tuhan dari alam semesta. Wa idza akalu hamidullaha rabbahum wa dzalika qauluhu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafsir Ibnu Katsir. Setelah menikmati daging burung yang mereka inginkan, makan kenyang, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kebiasaannya ahli surga itu seperti itu. Ya mirip sih dengan kebiasaan orang iman di dunia. Ya kan? Menginginkan sesuatu, berdoa dulu. Subhanakallahum. Di antara mereka saling uluk salam, mengucapkan salam. Setelah mendapatkan nikmat, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ada juga riwayat dari Muqatil. Ini ngajinya sekalian yang lengkap ya. Idza arada ahlul jannati an yad'wa bit-ta'am qala ahaduhum subhanakallahumma. Ini di tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi kalau ahli surga itu pengen minta makanan, maka salah satu di antara mereka mengucapkan subhanakallahumma. Ya. Lah, ayat ini serupa dengan atau ada hubungannya dengan surat Al-Ahzab ayat 44. Jadi tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajron karima. Juga ada hubungannya dengan surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Jadi la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Juga surat Yasin ayat 58. Hubungannya cek akeh. Ya wis memang ngono kuwi. Wis tulisan ngono ae. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ada juga hubungannya dengan surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Jadi wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi salam ini kalau disimpulkan, pertama salam dari Allah. Ya. Yang kedua
salam dari para malaikat. Yang ketiga, salam dari sesama ahli surga. Yes. Jadi salam dari Allah, salam dari malaikat. Yang ketiga, salam dari sesama ahli surga. Bisa dipahami ya. Walau yu'ajilu, dan seandainya mentergesakan. Sopo Allahu Allah mentergesakan atau menyegerakan linas untuk manusia asarro pada kejelekan, istijalahum seperti tergesanya mereka manusia, bil khairi terhadap kebaikan, jawabnya laku dia, niscaya dihukumi atau ya dihabiskan atau diputuskan juga bisa, ilaihim atas mereka opo ajaluhum, ajal atau tempo mereka. Ya binasa betul manusia. Jadi kalau dalam hadis Bukhari, la uhliku man du'iya alaihi wala amatah. Jadi orang yang didoakan jelek, pasti tak rusak, tak bunuh, itu binasakan. Itu. Begini, kalau ini kaitannya dengan penentangan orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan sebagai basiron wa nadhiro, memberi kabar gembira bagi orang mukmin, memberi peringatan bagi orang kafir. Mbok ya kalian itu beriman, sebab kalau kalian tidak beriman, kalian disiksa lu oleh Allah. Apa jawaban orang kafir? Kalau aku tidak beriman padamu terus disiksa, mana siksanya? Buktinya mana? Nah, nyatanya sampai sekarang hidupku ya enjoy-enjoy aja kok. Ya kan? Nantang untuk segera disiksa. Manusia itu punya kebiasaan seperti itu enggak? Ada. Ya. Melakukan kesalahan ditegur, ditunjukkan akibat yang harus ditanggung, dia malah bilang mana enggak ada. Nyatanya sampai sekarang aku baik-baik saja. Ini sebenarnya bukan masalah iman kafir saja. Tabiatnya manusia seperti itu. Jadi nantang siksaan, nantang kejelekan. Kalau tantangannya itu dikabulkan betul oleh Allah, gimana? Ya mati betul dia. Ya kan? Mati betul. Ya untungnya Allah enggak begitu nanggapi seperti itu. Seandainya Allah menyegerakan terhadap manusia pada suatu kejelekan, karena memang manusianya nantang kejelekan itu. Mana kejelekannya enggak ada. Ya, seperti manusia itu kalau minta kebaikan pasti pengen segera dikabulkan. Pasti langsung dihabiskan ajal mereka. Mereka dirusak, dibinasakan. Laku dia ilaihim ajaluhum. Tapi ya untungnya Allah tidak begitu nanggapi.
Itu loh. Umpama orang itu pada saat berdoa minta kejelekan langsung dikabulkan, oh ya binasa betul. Ya kan? Binasa betul. Mahum ya? Ya, paham? Ya. Juga ada riwayat dari Mujahid. Mujahid ini tabiin ya. Waqala Mujahid walau yu'ajjilullah linnasi sarrasti jalahum bil khair. Itu adalah qaulul insan liwaladihi wa malih. Idza ghadiba Allahumma la tubarik fih wal anhu. Manusia itu ya kalau kadung emosi, terlanjur emosi, itu hartanya anaknya itu didoakan jelek. Dasar anak goblok, nah gitu. Kalau emosi, ya anak nggak tahu diuntung. Lah umpama waktu bilang seperti itu dikabulkan oleh Allah betul, gimana? Anaknya ya goblok betul, tidak berbakti betul, ya. Karena kondisi marah, anaknya didoakan jelek, hartanya didoakan jelek. Allahumma la tubarik fih wal anhu. Ya Allah, ndak usah dikasih barokah ini. Anak saya, harta saya. Laknati aja itu. Anak saya, harta saya. Tapi itu kondisi emosi. Kalau itu dikabulkan betul, ya alamat sudah. Nah, gitu loh. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Atau di tafsir Ibnu Katsir. Jadi umpama diijabahi betul ya wis, remuk wis. Ya. Terus juga ada riwayat dari Jabir bin Abdillah. Ini sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum. Jadi kalian jangan sampai mendoakan jelek kepada diri kalian sendiri. Apa hidup kok kayak gini, mau jadi apa aku ini? Ya. Nah, nanti sama Allah dijadikan pengangguran betul, terus cacat betul, ya jadi sampah masyarakat betul, gimana ayo? Ya kan? Wala tad'u ala auladikum. Jangan sampai mendoakan jelek pada anak-anak kalian. Wala tad'u ala khodamikum. Kalau punya karyawan, pembantu juga jangan didoakan jelek. Wala tad'u ala walikum. Jangan mendoakan jelek pada harta kalian. Harta yang didoakan jelek itu apa biasanya? Mobil, sepeda motor. Mau ada kepentingan mendadak ya, mendesak, bane bocor ning tengah dalan. Biasanya apa? Istirja apa misuh? Istirja apa misuh? Hah? Mobil setan karo disaduk duas ngono. Nah, kalau dikabulkan betul gimana? Ayo. Ya. Ya. Nah, kalau pas doa jelek, kemudian mencocoki di saat Allah memberi, ya dikabulkan betul. Ya. Dan sing kepotokan sapa? Yang harus menanggung akibatnya siapa? Ya kamu sendiri. Ya. Nah, itu mudeng ya. Fanadharu maka meninggalkan kami Allah. Aladina pada orang-orang layar juna yang tidak
menghendaki mereka liqa'ana pada ketemu kami Allah. Fituyanihim di dalam kedurhakaan mereka, yakmahun seraya kebingungan mereka. Ya sudah, Allah memang enggak begitu nanggapi kalau doa-doa jelek itu. Oleh Allah ya dibiarkan orang-orang yang tidak percaya terhadap ketemu Allah itu dibiarkan di dalam kedurhakaan dan kebingungan. Sampai kapan ya tetap ada batasnya, sampai mati. Ya, wis biarkanlah seneng-seneng di dunia sebentar, wong toh nanti mati juga masuk neraka. Ya kan? Wis muni-munine sing elek ya ora perlu dikabulke. Nah, itu. Paham? Itu seperti surat Bani Israel ayat 11. Jadi wayadul insanu bisarri du'aahu bil khair. Jadi manusia itu seringkali berdoa jelek dan nantang segera dikabulkan, seperti kalau dia berdoa baik, berharap segera dikabulkan juga. Ya. Wa kanal insanu ajula. Karena memang tabiatnya manusia itu suka terburu-buru. Ya, suka terburu-buru. Wa idza masa dan ketika menimpa al insana pada manusia. Manusia di sini manusia kafir. Ditulis manusia kafir, bukan semua manusia. Apa adurru mudarat. Mudarat itu ada kalanya sakit, ada kalanya fakir. Atau dua-duanya sekaligus, ya sakit ya fakir. Ya kan? Ono ngono kuwi. Ono. Ya. Ta'ana maka berdoa dia insan kafir na pada kami Allah. Lijambihi pada lambungnya itu sambil tiduran. Bukan tidur loh ya, tapi tiduran. Jadi mutajian. Au itan atau duduk, orang yang duduk. Au iman atau berdiri. Wes, pokoknya doanya enggak telat. Ini manusia kafir. Doanya ya enggak telat pokoknya. Perhatikan. Ini barangkali kita yang kenean ayat ini. Ya, barangkali kita yang kenean ayat ini. Ya, saat kita terdesak, kepepet, badan sakit, enggak punya uang. Lah, itu pas tiduran berdoa. Pas duduk berdoa. Pas berdiri juga berdoa. Berarti berdoanya fi kulli hal. Di setiap keadaan. Fi kulli hal. Falam maka safna maka ketika membuka kami Allah. Jadi kasaf itu membuka ya. Kasafna membuka artinya ya menghilangkan. Anhu dari insan kafir, durrohu pada mudaratnya. Nah, kemudian setelah mudaratnya kami buka, mulai sembuh, rezekinya mulai lancar lagi. Apalagi? Usahanya mulai maju lagi. Maro maka lewat dia, lewat ala kufri, atas kekufurannya. Jadi
hatinya mulai tertutup. Hatinya mulai tertutup. Seakan-akan bahwasanya lam yad'una tidak pernah berdoa dia insanna pada kami ila durin pada suatu mudorot masahu yang menimpa apa mudorot hu pada manusia kafir. Jadi perlahan hatinya tertutup, mengingkari. Ya kalau dulu itu pernah ngemis-ngemis kepada Allah. Jadi marro ka'alam yad'una ila durin masah. Wis lali. Kalau dulu pernah sakit parah terus sembuh. Dulu pernah miskin terus oleh Allah dijadikan kaya. Kita masih punya sifat seperti itu enggak? Pas melarat, oh ya ngono, sholat sunah. Sholat tahajud. Apalagi setiap saat berdoa. Setelah itu lupa. Ya. Karena memang apa masalahnya? Masalahnya apa kok seperti itu? Karena orientasi berpikirnya hanya dunia. Setelah dunia dia dapat, dia tidak perlu doa lagi, sudah dapat. Beda dengan orang mukmin yang orientasinya adalah akhirat. Selama belum nyampe akhirat, ya berdoa terus. Entah kaya, entah miskin, entah sakit, entah sehat. Ya, berdoa terus. Ini perbedaan visi dan misinya itu mempengaruhi sikap. Benar nggak? Mempengaruhi sikapnya itu. Aja kaya ngono kuwi. Ya, enggak boleh seperti itu. Dan kalau kita masih punya sifat atau sikap seperti ini, berarti masih ada kekafiran dalam hati yang harus segera kita bongkar. Ya. Kadzalika seperti demikian itu juga. Ya. Berdoa saat kena mudorot, terus berpaling pada saat hidupnya sudah enak. Zuyina dihias-hiaskan lil musrifin bagi orang-orang yang melewati batas. Musrifin artinya ya orang-orang musyrik. Apa-apa kanu yang ada mereka, iku yakmalun mengerjakan mereka. Nah seperti itulah juga kelakuannya seperti itu loh. Kalau kena mudorot berdoa pada Allah. Kalau mudorotnya hilang tidak berdoa lagi. Itu juga dihias-hiaskan kepada orang-orang yang musrif, melewati batas atau orang musyrik. Orang musyrik itu gini, pada saat mereka misalnya di lautan, naik kapal ombaknya besar, berdoanya kepada siapa? Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dihantam ombak, dier, astagfirullah. Ya, setelah reda, bisa sampai ke daratan, nyembah berhala lagi. Nyembah berhala lagi. Ada kemiripan kan? Ya, identik kan? Ya. Pas ada mudorot, berdoanya pada Allah. Berhala enggak dianggap.
ya, nggak dianggap. Di lautan ada ombak, itu tadi gambarannya. Dayel dihantam ombak. Astagfirullah, ada angin kencang. Wush itu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alif lam mim. Loh iya saiso-isoe. Berhala yang selama ini mereka sembah, mereka lupakan. Tapi begitu Allah selamatkan, mereka bisa sampai ke darat, nyembah berhala lagi. Kalau kita berpikir waras ya kurang ajar mereka. Tapi ya memang kelakuannya itu memang dihias-hiaskan oleh Allah untuk mereka. Sehingga kelakuan yang sebenarnya salah, mereka anggap benar. Ya, mereka anggap benar. Jelas? Sangat jelas ini harusnya, sangat jelas. Walakot ahlakna, dan niscaya sungguh telah merusak, menghancurkan kami Allah al-qurun pada berbagai golongan atau umat. Min qablikum, dari sebelum kalian. Kalian di sini konteksnya adalah ahli Mekah, penduduk Mekah. Lama dolamu, ketika melakukan kedoliman mereka, kurun, ya mereka kurun. Lama dolamu ini melakukan kedoliman, maksudnya syirik. Maksudnya syirik. Jadi innas syirka ladulmun adim. Jadi kemusyrikan adalah kedoliman yang besar. Jadi saat mereka melakukan kemusyrikan, kami hancurkan orang-orang sebelum kalian itu. Waja'athum, dan telah datang hum pada mereka, kurun, sopo rusuluhum, para utusan mereka, kurun, bil bayinat, dengan membawa berbagai keterangan. Ya, berbagai keterangan penjelasan yang menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul utusan Allah. Ya, menunjukkan bahwa mereka betul-betul utusan Allah. Tapi wa makanu, dan tidak ada mereka kurun liyu'minu, agar beriman mereka. Yes, memang balungan kafir. Ya, ditunjukkan bukti model apapun ya, memang tidak ada niatan untuk beriman. Tidak ada niatan untuk beriman. Terus piye nek ngono kuwi? Ya. Yang jelas terbukti mereka sudah dihancurkan. Sekarang karek ngenteni ahli Mekah ini. Kalau kita ya tinggal nunggu kita bagaimana sikap kita kan gitu. Kadalika ya seperti demikian itulah kami menghancurkan golongan terdahulu yang dolim. Najzi, akan membalas kami Allah. Al-qaumal mujrimin, pada al-qauma, pada kaum, al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Mujrimin ya orang-orang kafir. Sebagaimana kami sudah menghancurkan, meluluh lantakkan golongan-golongan kafir terdahulu, kami juga akan membalas dengan balasan yang sama. Berarti juga dihancurkan. Ya, kami akan membalas dengan balasan yang sama kaum-kaum yang melakukan dosa. Ya, orang-orang kafir itu
Ya kan? Ini hukum kias berlaku di sini. Ya, melakukan kedoliman disiksa. Nah, kalau sekarang ada orang dolim melakukan kemusyrikan, ya, walaupun belum disiksa, toh nanti juga akan disiksa. Karena buktinya sudah ada di masa lalu. Wis ora usah kemlinti endi siksane. Wong aku musyrik seprono seprene ya tenang-tenang ae. Iya kan? Siksa endi siksane. Ora usah muni ngono. Karena ya itu tadi kadzalika najzil qaumal mujrimin. Jadi sebagaimana kami sudah menghancurkan golongan terdahulu yang dolim, kami juga akan membalas dengan balasan yang sama kaum-kaum yang melakukan dosa. Tsumma kemudian ja'alnakum, menjadikan kami Allah kum pada kalian penduduk Mekah, khalaifa sebagai para pengganti. Khalaif itu jamak dari khalifah. Ya. Fil ardi di bumi. Mim ba'dihim dari setelah kebinasaan mereka kurun. Nah, setelah mereka binasa semua, ya kan? Kalian penduduk Mekah itu ya yang tak jadikan pengganti di bumi. Setelah mereka binasa. Dengan tujuan linang duro. Agar mengamati kami Allah kaifa pada bagaimana tak malun berbuat kalian atau beramal kalian. Kami Allah pengen amati kelakuan kalian sama ndak dengan pendahulu kalian. Kalau sama hasilnya ya sama, disiksa. Kalau berbeda berarti hasilnya juga akan berbeda. Ya kan? Paham? Jadi kemudian kami jadikan kalian sebagai pengganti di bumi dari setelah kebinasaan mereka. Dengan tujuan agar kami bisa mengamati apa yang akan kalian kerjakan. Kalau kelakuan kalian sama, ya sudah hasilnya nanti juga sama. Kalau berbeda, ya hasilnya juga berbeda. Wa idza tutla dan ketika dibacakan alaihim atas mereka, orang kafir Mekah, atau ya intinya orang kafir lah. Apa ayatuna ayat-ayat kami Allah bayyinatin dengan jelas. Jadi bayyinat itu hal ya. Bayyinatin dengan sangat-sangat jelas. Qala maka berkata, jawab ya. Sopo aladina orang-orang layar juna yang tidak berharap mereka liko ana pada ketemu pada kami Allah. Jadi tidak mengkhawatirkan bangkit dari kubur. Kenapa tidak khawatir? Karena tidak percaya. Ya kan? Benar. Kenapa orang itu tidak takut akan bangkit dari kubur? Karena tidak percaya. Ikti mendatangkanlah engkau Muhammad bi Qur'anin dengan bacaan ghaira hadza, selain ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dianggap apa? Penistaan agama. Karena Al-Qur'an itu selalu mencaci maki berhala-berhalanya orang kafir. Orang kafir juga tidak terima. Kamu itu kalau membacakan sesuatu
Ya bukan ini, cari yang lain lah. Ini kan apa? Mencaci maki berhala. Ya, nanti kamu kena pasal penistaan agama. Nah, jadi ketika dibacakan pada mereka orang kafir ayat-ayat kami Allah yaitu Al-Qur'an ya dengan sangat-sangat jelas. Jadi bayinat itu hal. Lalu orang-orang yang memang tidak berharap ketemu kami, ya, tidak berharap bangkit dari kubur karena memang nggak percaya. Mereka mengatakan ikti bi Qur'anin ghairi hada. Mbok ya kamu Muhammad ya datang ke kami dengan bacaan yang bukan ini, bukan Quran ini. Karena Quran ini apa? Mencaci maki berhala-berhala kami. Ya. Atau badilhu. Menggantilah kamu Muhammad pada Quran. Atau kamu gantilah. Ya. Yang katanya dari Allah itu jangan disampaikan. Kamu ganti dari inspirasimu kamu sendirilah. Inspirasi kamu sendiri. Itu. Jadi orang kafir itu ya mempengaruhi Nabi Muhammad juga secara halus juga. Wis tomat aja ngono mat ngono. Golek bacaan sing genah lho, aja atik ngelek-elek berhala. Nah, itu kan. Ya kan, engko awakmu kena pasal. Kul katakan Muhammad ya. Mayakunu tidak ada, artinya tidak pantas. Li bagiku opo an ubadilahu jika mengganti aku pada Quran mintilko inapsi dari arah diriku sendiri. Wah yo ndak bisa. Ndak bisa. Jadi ndak pantas bagiku apabila aku mengganti Al-Qur'an yang dari Allah ini dengan bacaan lain yang dari karanganku sendiri. In atabiu tidak mengikuti aku ila kecuali ma apa-apa yuha yang diwahyukan ilaya padaku. Ya. Jadi aku tidak mengikuti apapun kecuali apa yang diwahyukan padaku. Ini orisinil dari Allah. Ya, tidak mau. Aku ganti-ganti dari keinginanku sendiri. Ini sesungguhnya aku iku akhofu kuatir aku in asoitu. Jika menentang aku Robbi pada Tuhanku termasuk mengganti Al-Qur'an. Itu sebuah penentangan namanya. Kuatir ada bayaumin seksanya hari adimin yang besar. Kenapa suatu hari itu disebut hari besar? Kenapa? 17 Agustus, hari besar. Ya, benar. Nah, kenapa suatu hari itu disebut hari besar? Karena peristiwa di hari itu terkenang. Ada peristiwa luar biasa yang terkenang. Ya, aku khawatir seandainya aku menentang Tuhanku, aku mengkhawatirkan siksa di hari yang besar. Hari-hari yang biasanya tidak ada siksa, di hari itu ada siksa. Ada peristiwa yang luar biasa. Tidak seperti biasanya. Aku khawatir. Ya.
Termasuk yaumin adzim itu ya hari datangnya siksa itu. Biasanya ndak ada siksaan, di hari itu ada siksaan. Berarti luar biasa kan? Kalau luar biasa artinya tidak seperti biasanya. Ya kan? Termasuk ini hari kiamat. Ini akhofu in asoitu rabbi adzaba yaumin adim. Ini mansuh. Nasehnya surat Al-Fatih ayat 2. Jadi liyaghfira lakallah ma taqaddama min tanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqimah. Jadi dosa-dosanya Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad disiksa. Kul katakan wahai Muhammad, lausa seandainya menghendaki sapa Allah. Jawabnya mata lautuhu, tidak akan membacakan aku tidak membacakan aku hu pada Quran alaikum atas kalian. Wala adrakum dan tidak memberitahukan aku kum pada kalian bihi terhadap Quran. Umpama ini Nabi Muhammad disuruh jawab ya. Jadi ngaji Quran itu kita sambil ya mikirlah. Ini Nabi Muhammad disuruh jawab. Seandainya Allah menghendaki. Seandainya seandainya Allah menghendaki, aku tidak membacakan Quran pada kalian itu juga bisa, ya kan? Seandainya Allah menghendaki, ya, aku tidak memberitahukan Quran ini pada kalian juga bisa. Itu seandainya Allah menghendaki. Tapi Allah berkehendak lain nih. Aku diperintah membacakan ini pada kalian. Ya sudah tak bacakan. Aku sak dermo. Ya sudah aku beritahukan. Buktinya fakot labistu, maka sungguh telah menetap aku fikum di kalangan kalian umuron. Ya. Beberapa umur, artinya umur 0 lahir sampai usia 40 tahun. Mingko belihi dari sebelumnya membacakan Al-Quran. Ya. Afala takkilun, apakah maka tidak berpikir kalian? Mbok yao berpikir. Buktinya aku itu sudah hidup bersama kalian berapa tahun? 40 tahun. Ya kan? Di kurun waktu 40 tahun itu aku baca apa? Enggak kan? Enggak baca apa-apa kan? Ya kan? Mbok ya kaulan mikir. Lah setelah usia 40 tahun memang aku didapuk oleh Allah sebagai Rasul. Diperintah membacakan. Ya tak bacakan. Diperintah untuk memberitahukan. Ya tak beritahukan. Jadi aku sendiri ini juga sak demo menjalankan perintah. Nyatanya sebelum aku membacakan Quran ini, aku sudah hidup di kalangan kalian selama 40 tahun. Mulai 0 lahir sampai usia 40 tahun. Aku membacakan apa? Enggak baca apa-apa kan? Ya memang enggak didapuk waktu itu. Mbok ya kalian
mikir. Gitu loh. Ya kalian mikir. Paman maka siapakah atlam yang lebih dolim? Miman daripada orang iftaro yang ngarang-ngarang. Nek cara Jawane gawe-gawe. Ya, gawe-gawe. Allah atas nama Allah kadiban pada suatu kebohongan. Ya. Atau kadzaba mendustakan dia bi ayati terhadap ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Ada enggak orang yang lebih dolim dari orang itu? Jawabnya tidak ada. Ya, jawabnya enggak ada. Inahu bahwasanya la yuflihu tidak akan beruntung sopo al-mujrimun orang-orang yang melakukan dosa. Ya orang musyrik itu. Ya. Sekarang siapa yang lebih dolim daripada orang yang mengarang suatu kebohongan di atas namakan Allah dengan mengatakan Allah punya sekutu. Ya, buktinya kalian loh nyembah berhala, ya kan? Siapa yang lebih dolim dari orang itu? Tidak ada. Atau siapa yang lebih dolim dari orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, mendustakan, tidak percaya. Ada enggak yang lebih dolim dari orang itu? Jawabnya tidak ada. Dan bahwasanya tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan dosa. Melakukan dosa ini ya melakukan kemusyrikan itu. Paham? Ya wong sing paling dolim ya awakmu kuwi yang melakukan kemusyrikan itu. Tuh. Wayak buduna dan menyembah mereka min dunilah dari selain Allah. Ma pada apa-apa layadurruhum yang tidak bisa memberi mudarat opo ma-nya itu ma berhala hum pada mereka. Walayan fa'uhum dan tidak bisa memberi manfaat opo ma berhala hum pada mereka. Ya. Jadi mereka itu selalu saja menyembah dari selain Allah berhala yang umpama tidak mereka sembah tidak bisa memberikan kutukan, tidak bisa memberikan kemudorotan. Dan umpama mereka sembah juga tidak bisa memberi manfaat. Ya, tidak bisa memberi manfaat. Selalu saja nyembah itu aja. Padahal berhala itu ya, umpama tidak disembah ya tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi kutukan. Umpama disembah juga tidak ada gunanya. Wayakuluna dan berkata mereka haulai, demikian itu. Ya, para berhala iku sufa'auna, para penolong kami indallah di sisi Allah. Itu loh. Ngono kuwi. Jadi adanya kami nyembah berhala itu agar nanti kelak di sisi Allah mereka yang kami sembah itu membantu kami di hadapan
Allah. Konsepnya kemusyrikan seperti itu. Jadi sehingga kadang orang musyrik itu dikatakan nyembah batu itu enggak mau. Enggak mau. Jadi patungnya orang-orang solih itu. Orang solihnya sudah meninggal, terus dibikin patung, terus disembah. Kul katakan wahai Muhammad. Katakan pada mereka, atunabbiuna apakah mengkabarkan kalian Allah pada Allah bima dengan apa-apa layak lamu yang tidak mengetahui siapa Allah. Kenapa Allah tidak tahu? Ya Pak. Karena memang tidak ada. Kamu tahu enggak di atas kepala saya ini ada topi? Hah? Kamu tahu enggak di atas kepala saya ini ada topi? Enggak tahu. Kenapa? Karena memang enggak ada topinya. Mudeng? Mudeng enggak? Mosok sih bingung. Ini ungkapan katanya seperti itu. Kamu tahu enggak di atas kepala saya ada topi? Jawabnya, tidak. Kenapa? Karena memang tidak ada topinya. Allah tidak pernah tahu kalau berhala itu bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena memang nggak bisa ngasih syafaat. Paham kalimatnya? Allah tidak tahu kalau berhala itu bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena memang berhala itu nggak bisa memberi syafaat. Ini ada kaitannya dengan surat Ar-Ra'du ayat 33. Ya, surat Ar-Ra'du ayat 33. Ya. Lah, Nabi Muhammad kan disuruh ngomong pada mereka. Lah iya, kalian kok punya keyakinan seperti itu. Berhala-berhala itu bisa memberi syafaat. Apakah kalian itu memberitahukan kepada Allah tentang sesuatu yang Allah tidak tahu? Artinya ya seperti itu tadi. Allah itu tidak tahu kalau berhala itu bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena memang tidak bisa memberi syafaat. Jadi mereka itu berhalusinasi, menganggap ada sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi agama itu enggak bisa pokoknya yakin, enggak bisa. Ya, keyakinannya harus dikonfirmasi. Mudeng.
Mereka kan orang musyrik kan yakin betul kalau berhala yang mereka sembah itu bisa memberi syafaat. Tapi keyakinannya terkonfirmasi apa enggak? Enggak. Karena nyatanya berhala tidak bisa memberi syafaat. Ya, hubungannya dengan surat Ar-Ra'd ayat 33. Fisamawati di dalam beberapa langit, wala dan tidak fil ardi di bumi. Tidak ada ceritanya di langit berhala bisa kasih syafaat, di bumi bisa kasih syafaat. Tidak ada ceritanya. Allah tidak tahu cerita itu, bahwa berhala bisa memberi syafaat. Karena memang tidak ada. Ya, wong keyakinan yang hanya sebatas halusinasi kok dianggap itu sebuah kebenaran. Yo ngawur itu jenenge. Mafhum? Jadi atuh birunallah bima la yakunu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang adanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada di langit dan di bumi? Ya kui mau. Keyakinan halusinasi itu tadi. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah. Ama jauh dari apa-apa yusrikun yang mensekutukan mereka. Ya. Ya, yang mensekutukan mereka. Wa makana dan tidak ada sopo annasu manusia ila kecuali umat wahidatan yang satu. Umat yang satu itu ala dinin wahid wa huwal Islam min ladun Adam ila Nuh. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu agama itu cuma Islam. Ya, aslinya itu. Jadi tidak ada manusia melainkan memeluk agama yang satu, yaitu agama Islam. Sejak Adam sampai Nuh. Zaman Nuh ini mulai orang-orang menyembah berhala. Terus ya Nabi Nuh itu diutus pertama kali sebagai rasul yang membawa syariat agama. Fahtalafu maka berselisih mereka. Berselisih itu segolongan tetap di dalam agama Islam, golongan yang lain kafir. Jadi bi'an sabata ba'dun wa kafara ba'dun. Ya. Wa kafara ba'dun. Asal muasalnya seperti itu. Lah mulai timbul penyembahan berhala itu gini. Ada orang solih mati. Ya. Orang-orang yang masih hidup itu merasa kehilangan. Lalu setan membisikkan, anu aja dibikin patung. Awalnya tidak untuk disembah, untuk mengenang kebaikannya. Sehingga kalian nanti bisa terinspirasi mengikuti jejak kebaikannya. Akhirnya dibikin patung betul.
nanti ada orang solih lagi mati, sama seperti itu. Mulai muncul patung-patung gitu. Seiring bergantinya generasi, mereka itu tambah lama tambah bodoh. Ya kan? Generasi keberapa itulah itu mulai disembah patungnya. Oh, dulu nenek moyang kami itu memuja-muja patung ini. Nah, pada akhirnya kebablasan disembah. Itu awal mulanya seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Paham ya? Walaula kalimatun, dan seandainya tidak ada kalimat sabakot yang telah dahulu opo kalimat min robbika dari Tuhanmu dengan menunda balasan siksa sampai hari kiamat. Jadi bitakhiril jaza ila yaumil kiamah. Jawabnya laku dia niscaya dihukumi sopo bainahum di antara mereka. Ya. Di antara mereka. Fima di dalam apa-apa. Bener ya? Fihi di dalam ma iku yahtalifun berselisih mereka. Jadi perkara agama yang mereka perselisihkan itu. Jadi umpama tidak ada kalimat yang telah terdahulu dari Tuhanmu, yang telah lewat dari Tuhanmu. Kalimatnya Allah apa? Ya orang kafir tidak segera disiksa, tapi ditunda sampai hari kiamat. Umpama tidak ada kalimat itu. Begitu ada perselisihan langsung diputuskan. Jadi laku dia bainahum fi ma fihi yahtalifun. Langsung orang kafir disiksa. Lah berhubung sudah ada kalimatun sabakot mirobika ya sudah. Orang kafir dibiarkan sampai mati. Jadi qala Ibnu Abbas kana baina Adam wa Nuhin asratu kurun kulluhum alal Islam. Jadi antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi. Jadi Nuh itu ya keturunan ke 10. Ya, ada 10 generasi. Kulluhum alal Islam. Semuanya mereka itu netepi agama Islam. Tsumma waqa'al ikhtilaf bainan nas wa ubidatil asnam wal andad wal ausan. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, terus muncullah perselisihan di antara manusia, terus berhala juga mulai disembah. Ya, berhala mulai disembah. Paham? Ditulis yang lengkap. Itu tadi kuwi. Wa yaquluna dan berkata mereka, laula unzila hendaknya diturunkan alaihi atas Muhammad apa ayatun suatu ayat min Rabbih dari Tuhannya Muhammad. Ya seperti para nabi-nabi terdahulu itu ya seperti Nabi Soleh diberi mukjizat onta yang keluar dari batu. Seperti apa?
Nabi Musa yang tongkatnya jadi ular. Apa Muhammad ini untal-untul tok. Loh, iya, orang kafir ahli Mekah ngomongnya seperti itu. Mbok yao diturunkan kepada Muhammad itu suatu ayat mukjizat dari Tuhannya. Ya. Rasul modelnya kayak ngono. Ya. Fakul maka berkatalah engkau Muhammad. Inama sejatinya al-ghaibu utawi gaib iku lillah bagi Allah. Artinya al-amru kulluhu lillah. Jadi segala perkara semuanya itu milik Allah. Mau dikasih apa enggak itu Allah yang tahu. Jadi apapun yang tidak diketahui oleh hamba, ya sudah perkaranya dikembalikan saja pada Allah. Termasuk masalah mukjizat itu. Ya, kenapa aku tidak dikasih mukjizat? Ya mungkin ada sesuatu di balik itu. Ya, terus ora usah nuntut aneh-aneh. Fantadiru maka menunggulah kalian. Menunggu siksa kalau kalian tidak beriman. Ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian iku minal mungdorin termasuk orang-orang yang muntadirin. Benar. Muntadirin. Termasuk orang-orang yang menunggu. Ya. Fantadiru ini ma'akum minal muntadirin. Ini mansuh. Nasihnya sef. Karena memang diturunkan di Mekah ayat ini setelah hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah diturunkan ayat perang. Ya sudah, maka ayat ini mansuh. Wa idza adzaqna dan ketika apa? Zauk itu ngincip apa? Bahasanya, bahasa Indonesia ini ngincip pakai ingsun Allah. Nyo incipono lho maksudnya. Nih kamu cicipi. Memberikan incip. Kami Allah anasa pada manusia. Memberikan apa? Tester. Memberikan incip. Dauk itu berkaitan dengan lidah. Ya. Soal rasa. Rahmatan pada suatu rahmat. Min ba'di dzarra dari setelah kemudorotan. Jadi ketika kami memberikan rasa rahmat pada manusia setelah mereka tertimpa kemudorotan. Rahmat ini contohnya berupa hujan, tanah yang subur, gitu. Ya. Setelah mereka tertimpa dorok itu ya paceklik, tanahnya kering, tandus, tidak bisa ditanami. Masadhum yang menimpa apa dorok hum pada mereka. Ya. Idza ketika itu lahum iku bagi mereka makrun utawi apa? Makar. Makar itu apa? Ya makar. Makar di sini prakteknya ya menghina, mendustakan. Fi ayatina di dalam ayat-ayat kami Allah.
Ya. Lah kok mereka itu punya makar di dalam ayat-ayat kami Allah. Artinya menghina, mendustakan. Jadi bil istihza wa takdzib. Kul katakan wahai Muhammad. Lah ya biyen melarat kaya ngono modele setelah dikasih apa? Incip sedikit. Nah, suatu rahmat berupa hujan, tanahnya subur, ya rezekinya lancar lah kok modelnya kemelinti, makar terhadap ayat Allah, menghina mendustakan. Kul katakan wahai Muhammad, omongono wong-wong sing lahum makrun fi ayatina. Allah itu asra'u, lebih cepat. Apanya makron, makarnya. Jadi makarnya Allah itu dalam rangka membalas makarnya orang kafir. Wa makaru wa makarallah. Mudeng ya. Orang kafir melakukan makar. Nah, Allah juga melakukan makar. Tapi makarnya Allah dalam rangka membalas dengan balasan yang sama. Ya. Contoh, aku mukul kamu. Ya. Salah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kamu mukul aku duluan. Yang salah siapa? Kamu. Kenapa? Kamu mukul duluan. Mudeng? Mudeng ya? Orang mukul orang itu salah. Salah. Tapi jadi tidak salah. Kenapa? Karena dia dipukul duluan. Lah dia mukul itu berarti dalam rangka membalas. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan makar, Allah juga melakukan makar. Tapi Allah dalam rangka membalas. Ya. Inna rusulana sesungguhnya para utusan kami Allah. Para utusan ini adalah apa? Para malaikat, malaikat hafadhah. Onok meneh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu ya malaikat bagian jaga. Iku yaktubuna selalu menulis mereka. Ma pada apa-apa tamkurun yang melakukan makar, upadaya jelek, ya. Kalian Mahfum? Katakan wahai Muhammad, Allah itu loh lebih cepat makarnya atau upadayanya dalam rangka membalas. Sungguh utusan-utusan kami Allah, ya, utusan-utusan kami Allah selalu menulis makar apapun yang kalian lakukan. Udeng? Gampang kan?